Anies tidak layak jadi presiden hingga munculnya spanduk dukungan. Ditulis oleh Jo Putra di seword.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Menurut hasil beberapa survei, Anies Baswedan selalu masuk 3 besar sebagai calon presiden 2024. Saya tidak mengerti kenapa seorang gubernur yang tak becus bekerja menata kota Jakarta dengan segudang masalah masih bertengger di puncak survei. Apakah karena kepopuleran Anies yang sering muncul diberitakan media, ataukah karena faktor lain? Entahlah, yang jelas Anies didukung banyak pihak yang berseberangan dengan pemerintah. Barisan sakit hati dan kelompok pengasuh khilafah adalah pendukung sejati bagi Anies Baswedan. Ini bisa kita lihat dengan mata telanjang bahwa terpilihnya Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta adalah salah satu contoh nyata dari hasil pilkada terburuk sepanjang zaman. Politik identitas mewarnai atmosfer pemilihan kepala daerah dengan politisasi ayat dan mayat tahun 2017 lalu. Tidak mengherankan dengan adanya politik identitas yang sangat kentara karena dukungan dari HTI dan FPI di balik kesuksesan Anies menduduki DKI 1 sudah menjadi rahasia umum setelah Anies memenangkan pertarungan pilkada dan menduduki jabatan gubernur. HTI ada di belakang layar sebagai pendukung militan. Hal ini karena mereka ingin mewujudkan Jakarta bersyariah. Begitu pula dengan kedekatan Anies bersama pentolan ormas terlarang FPI, Rizik Syihab. Soal kedatangan imam besar FPI dari pelariannya ke Arab Saudi, Anies dengan terang-terangan menyambutnya dengan baik. Bahkan ia bersilaturahmi ke kediaman Rizik Syihab di daerah Petamburan demi kerinduan yang lama tak bersua. Tidak dapat dibantah bahwa memang Anies telah menjalin hubungan yang baik dengan kelompok Islam garis keras atau radikal untuk mewujudkan impian sebagai kepala negara. Kehadiran Anies di peta perpolitikan nasional bagi kelompok Islam fundamental adalah sebagai pintu masuk untuk menegakkan negara atas hukum syariah. Meskipun HTI dan FPI telah dibubarkan dan menjadi ormas terlarang, kita tidak tahu apakah ada gerakan bawah tanah dari kelompok ini yang kemungkinan dirancang untuk memuluskan tujuan dan cita-cita mereka. Ini perlu diwaspadai. Pengamat politik dari Lingkar Wajah Kemanusiaan atau Lawan Institut, Muhammad Mualimin, secara terbuka mengatakan bahwa jangan sampai Anies Baswedan terpilih menjadi RI1. Alasannya, Mualimin percaya bahwa gubernur Jakarta ini merupakan manusia yang berbahaya pada abad ini. Mualimin menjelaskan Anies yang identik dengan Islam radikal karena dekat dengan ormas HTI dan FPI yang selalu menggaungkan negara khilafah akan berpotensi merusak tatanan ideologi Pancasila apabila terpilih kelak. Jika Anies masih populer hingga Pilpres 2024 dan akhirnya menjadi presiden, ini kiamat bagi kebinekaan NKRI. Anies akan mengislamisasi segala hal di negeri ini dan kelompok non-muslim pasti bakal berontak. Jangan sampai Anies jadi presiden. Dia manusia paling berbahaya di Indonesia abad 21 ini. Kalau Anies menjadi presiden akan muncul rezim teror yang membungkam demokrasi dan pluralisme, kata Mualimin. Saya sependapat dengan Mualimin bahwa seorang Anies Baswedan jangan sampai terpilih untuk memimpin bangsa ini. Menurut saya, yang mendasari ia tidak layak menduduki jabatan tersebut cukup banyak alasannya, mulai dari ideologis, politis, kinerja, dan integritas. Bagi saya, dengan menolak Anies menjadi calon presiden adalah harga mati yang tidak bisa ditawar lagi. Lebih lanjut, Mualimin berpandangan bahwa jika Anies menjadi presiden, maka akan terjadi pembiaran aktivitas menjalankan sholat di jalan dan Monas. Hal ini menjadi sorotan bagi Mualimin bahwa sudah ada masjid, tidak perlu sholat di jalanan. Sering kita lihat pertemuan Anies dengan pendukung militannya di daerah Monas. Meskipun hari kerja, Anies tetap berkesempatan untuk bertemu mereka, hanya sekadar memberikan motivasi dan semangat agar mendapatkan simpati lebih luas lagi. Dan Anies tidak pernah menganjurkan pendukungnya untuk melaksanakan sholat di Masjid Istiqlal, di mana lokasi sangat dekat dengan Monas. Jadi sudah jelas bahwa jika Anies memimpin Indonesia, maka indikasi paham radikal dan kesewenangan atas nama agama akan meluas ke seluruh negeri. Saya bisa mengatakan ini lantaran Anies lebih cenderung nyaman di kelompok radikal kanan yang anti demokrasi dan hak asasi manusia. Untuk saat ini kelompok pengasuh khilafah memakai topeng demokrasi untuk mempermudah tujuan asli mereka, yakni mendirikan negara khilafah dengan hukum berdasarkan syariah. Anies yang didukung oleh kelompok sebelah akan membuat kemunduran bangsa ini. Jangankan jadi presiden, menjabat gubernur saja sudah membuat sebagian warga sakit hati, seperti contoh pembangunan Masjid At-Tabayun di Taman Villa Meruya, Jakarta Barat yang dibangun di atas lahan RTH. Kini muncul sebuah spanduk yang ditemukan di jembatan penyeberangan orang atau JPO di kawasan Selipi, Jakarta. Spanduk tersebut cukup menggelikan buat saya karena berisi dukungan Anies sebagai calon presiden 2024. Spanduk tersebut terpampang tulisan Anies Baswedan for Presiden 2024 Indonesia. Terlihat pula slogan Bangkit Adil dan Makmur. Di dalam spanduk tersebut dipasang pula foto Dewan Pengurus Pusat Aksi Rakyat Bersatu.
Layakkah Anies naik kelas menjadi presiden? Tentu saja tidak. Dengan sifat yang angkuh, rasis, lamban dalam bekerja, serta selalu melawan kebijakan pusat, jangan bermimpi Anies akan menjadi kepala negara. Jangan sampai seorang presiden yang hanya berkata-kata, tetapi tidak ada pembangunan di mana-mana. Jangan sampai pula dengan kegagalan membangun kota Jakarta akan diikuti dengan gagalnya menata negeri ini. Selain itu, Anies tidak pernah menuntaskan janji-janji kampanyenya. Oke-oce yang tak jelas. Rumah DP 0% bagi warga miskin yang tak akan mampu membeli karena wajib memiliki pendapatan 14 juta. Naturalisasi sungai yang semeter saja tidak dikerjakan. Lalu anggaran Formula E yang hingga kini menjadi polemik. Jadi kesimpulannya, memimpin ibu kota negara saja sudah kelimpungan, apalagi mengurus satu negara. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Indonesia, jangan jadi surga para marketer. Ditulis oleh Ruskan di Anggawiria di sewar.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Tujuan akhir para pemasar tentu saja jualannya ludes di serap pasar, dan syarat untuk mencapai tujuan itu ada pada seberapa besar populasi sebuah wilayah yang menjadi sasarannya. Selama ini mungkin para produsen selalu terfokus pada pasar Cina atau India sebagai pangsa terbesar dunia. Faktanya, dua negara itu sudah sangat mandiri dalam menyerap produknya sendiri. Cina kita kenal bukan hanya produsen berbagai produk, dan mereka mampu menyerapnya di dalam negerinya sendiri. Adapun produk ekspor mereka yang berhasil disambut baik di luar, pada dasarnya adalah bonus yang semakin lama semakin berkembang menjadi lebih menarik ketimbang pasarnya di dalam negeri. Adapun Indonesia sejauh ini masih terus meraba-raba untuk mendapatkan posisi yang paling ideal dalam merebut pasar dunia, terutama bagi produk-produk unggulan kita. Sebelum berhasil mencapai titik yang diinginkan, sebenarnya pasar dalam negeri yang sangat luas ini bisa dijadikan laboratorium lapangan dalam hal penggunaan produk dalam negeri. Persoalan besarnya, pasar kita tidak fanatik pada produknya sendiri, bahkan cenderung menomorduakannya. Mereka lebih antusias ketika ditawarkan pilihan lain dari belahan dunia antah berantah. Lalu bagaimana menyiasati perilaku janggal seperti itu? Para pemasar harus mencari akal dan way out-nya. Repotnya bukan saja para pemasar produk real belum berhasil merebut pasarnya sendiri. Dalam tataran sosial politik pun, kita justru kesalip oleh para pemasar ideologi dari belahan dunia lain yang memanfaatkan kecenderungan publik Indonesia terhadap produk luar. Tidak mengherankan ketika jenis tawaran apapun sangat mudah diserap masyarakat di sini. Ada K-pop, ideolog politik khilafah, bahkan komunis sempat merajai ranah politik dalam negeri, sebelum akhirnya diberangus dengan cara yang sangat radikal. Secara perkembangan Islam di negara ini pun sebenarnya tak lepas dari kemudahan pasar dalam menyerap setiap tawaran dari luar. Jenis tawaran apapun yang datang hampir pasti menarik bagi publik Indonesia. Singkatnya, semua hal berbau asing akan menarik untuk dilirik, lebih-lebih bagi mereka yang landasan kebangsaannya masih rendah. Para pemikir sosial politik kita pada dasarnya sudah paham perilaku seperti itu tak terhitung gagasan dalam tataran teori kemasyarakatan yang sudah dijejalkan melalui materi pelajaran, baik di sekolah umum maupun kedinasan, bahwa ideologi milik Indonesia harus ditanamkan sejak dini pada para penerus kita kelak. Barangkali yang menjadi masalah utama, metode yang diterapkan dalam pengajaran tentang ideologi itu masih banyak sisi minusnya. Salah satu kekurangannya adalah pada tataran praktis, yakni keteladanan yang sangat minim dari para pesohor dan tokoh nasional. Memang sangat ringan ketika memberi pesan moral bagi objek yang mereka hadapi, yakni para siswa dan juniornya. Namun yang terlewat dari pikiran mereka adalah kenyataan bahwa di samping mendengar, publik pun mampu mengembangkan nalar melalui visualisasi yang dicermatinya setiap saat. Bahwa kalimat bijak yang dilontarkan oleh para mentor dan pengajar kerap tak linear dengan praktek yang dilakukannya sehari-hari. Mereka teriak terus mencintai budaya sendiri, namun di sisi lain mereka mempertontonkan perilaku asing dan bukan milik kita. Sebagai masyarakat yang mayoritasnya memeluk agama Islam, kita belum sampai pada tahap mencontoh pembawa ajaran Islam dalam kehidupan nyata. Islam hanya mampu diucapkan di mulut dan dalam praktek ritual semata. Sementara menjalankan setiap segi dalam amalan bermasyarakat, berinteraksi dengan alam serta hal-hal praktis selebihnya, kita tetap masih mencontoh budaya selain itu. Hingga kapankah kita melakukan penafikan yang sangat vulgar seperti itu? Barangkali kunci utama yang harus dipikirkan bersama adalah sejauh mana kita mampu memulai mencintai budaya dan produk sendiri. Dari hati kita yang paling dalam, tak terlalu salah jika kita anggap produk yang kita hasilkan belum sempurna.
Dan tak salah pula kita mudah membedakannya dengan produk yang lebih unggul dari luar. Namun jiwa nasionalisme itu juga menjadi modal mendasar agar kita semakin mampu meningkatkan daya saing. Jika kita tidak memulai menyerap jualan saudara sendiri, maka akan seterusnya seperti itu. Akan selalu menjadi pasar ideal bagi produk impor. Produsen kita yang memulai kiprahnya dari skala kecil karena kemampuannya memang seperti itu. Jangan selalu disandingkan dengan produsen besar yang kualitasnya lebih baik. Maka kita pun harus mampu melihat sisi lain dari kelebihan produk dalam negeri, yakni keberpihakan kepada sesama bangsa. Ada pesan menarik disampaikan seorang rohaniawan, Dr. Imanuddin yang lebih dikenal sebagai Bang Imad, bahwa bangsa kita berkarakter kurang percaya diri dan cenderung menjadi pengikut bangsa lain. Dia mengambil contoh dari banyaknya kata serapan bahasa kita dari bahasa asing. Pemikiran Bang Imad itu barangkali ada benarnya, tapi harus sekuat tenaga kita patahkan satu demi satu. Paradigma Indonesia Bangkit mungkin merupakan salah satu upaya penyadaran agar kita tak lagi terjebak dalam pusaran globalisasi dan cenderung terpinggirkan di negara sendiri. Dimulai dengan mencari cara menyejajarkan diri dengan para produsen dunia. Kita harus optimis bahwa bangsa ini mampu bersaing, khususnya pada produk yang secara tradisional kita kuasai. Bravo Indonesia! Bagaimana menurut Anda?